Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Naila Maliha Zahra dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan tentang biografi dari Ahmad Tohari dan sinopsis serta amanat dari karya monumentalnya yaitu novel Ronggeng Dukuh Paruk. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu biografi dari Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir di Banyumas tanggal 13 Juni 1948, tepatnya di Tinggarjaya, Jatilawang, Jawa Tengah. Ia adalah seorang sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia lahir dari keluarga santri dengan ayahnya yang seorang kiai, yakni seorang pegawai KUA, dan ibunya yang seorang pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari bersekolah di SMA 2 Purwokerto. Saat itu ia sudah tertarik dalam bidang tulis-menulis. Namun ia baru mengirimkan karyanya ke berbagai media massa setelah tamat dari SMA. Sembari itu, Ahmad Tohari melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta tahun 1967 sampai 1970. Ia tidak menyelesaikan pendidikannya dan lebih memilih untuk menetap di desanya, sembari menjaga pondok pesantren Al-Falah sampai sekitar tahun 1974. Namun setelahnya ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman tahun 1974 sampai 1975. Tak lama, hanya dalam waktu 1 tahun, ia pun pindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman tahun 1975 sampai 1976. Semangat menulis Ahmad Tohari semakin membara ketika ia memenangkan hadiah harapan sayembara cerpen kincir emas radio Nederland Wereldom tahun 1977 dengan karyanya yang berjudul Jasa-Jasa Buat Sanuriya. Semenjak saat itu, Ahmad Tohari pun mulai berkiprah dalam bidang penerbitan. Ia bekerja di majalah Keluarga sejak tahun 1979 sampai 1981. Kemudian ia juga menjadi redaktur dari majalah Harian Merdeka, majalah Amanah, dan majalah Kartini. 1979 ia kembali memperoleh hadiah sayembara cerpen yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cabala. Setahun setelahnya ia juga memenangkan hadiah dari buku yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya dengan judul Kubah. Karya monumentalnya Ronggeng Dukuh Paruk lahir pada tahun 1982 dan telah diterbitkan dalam berbagai bahasa hingga diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Sang Penari tahun 2011. Karyanya tersebut juga dilanjutkan dalam trilogi yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari tahun 1985 dan Jantara Biang Lala tahun 1986. Ahmad Tohari juga sempat mengikuti International Writing Program di Iowa, Amerika Serikat. Tulisan Ahmad Tohari yang berisi gagasan kebudayaan dimuat dalam berbagai media massa. Ia juga menjadi seorang pembicara dalam diskusi ataupun seminar kebudayaan. Ahmad Tohari sendiri menyebutkan bahwa kunci utama seorang penulis yang sukses bukan hanya dari faktor bakat saja, melainkan juga dari rajin berlatih, menulis, dan membanyak membaca. Bagian kedua yaitu sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ronggeng Dukuh Paruk membuka ceritanya dengan mendeskripsikan suatu keadaan sebuah perkampungan di Jawa. Kampung tersebut memiliki suatu kebiasaan yang menjadi ciri khasnya, yaitu ronggeng. Cerita dimulai ketika Dukuh Paruk dengan segala kecabulan dan keterbelakangannya sudah selama hampir belasan tahun kehilangan seorang ronggeng. Ronggeng adalah suatu kebanggaan di Dukuh Paruk. Perempuan yang meronggeng tidak akan dianggap sebagai perempuan jalang. Justru mereka akan sangat bangga apabila ada salah satu dari keluarga mereka yang menjadi seorang ronggeng. Selama hampir belasan tahun tanpa ronggeng, Dukuh Paruk terasa mati. Dukuh Paruk tidak pernah menyalahkan keberadaan ronggeng karena leluhur mereka, Ki Secamanggala, tidak pernah juga menyalahkannya. Ki Secamanggala dianggap sebagai orang yang pertama kali menduduki Dukuh Paruk. Menurut kepercayaan warga Dukuh Paruk, ia adalah orang yang terasingkan dari lingkungan masyarakat sekitar karena kecabulannya, entah itu dalam berkata atau dalam berpikir. Namun tidak seorang pun dari warga Dukuh Paruk yang menyalahkan sikap Ki Secamanggala tersebut. Mereka justru sangat menghormati keberadaan Ki Secamanggala. Itulah yang menjadi alasan mengapa hingga bertahun-tahun lamanya Dukuh Paruk tetap berada dalam kecabulannya.
Mereka senantiasa merindukan tarian ronggeng dan irama musik yang acap kali mereka dengar dulu, sebelum ronggeng Dukuh Paruk kehilangan keberadaannya. Sekitar 11 tahun lalu, Dukuh Paruk digembarkan dengan racun tempe bongkrek yang dibuat oleh sepasang suami istri, Santayip dan istrinya. Tempe bongkrek yang sering dibuatnya untuk kali itu menyebabkan kematian pada banyak penduduk yang memakannya, termasuk Santayip dan istrinya. Hanya beberapa orang saja yang masih hidup. Siapa yang tahu bahwa kemudian hari, anak dari pembuat tempe bongkrek yang menggemparkan warga sekampung itu adalah calon ronggeng. Ialah Serintil, gadis kecil berusia 11 tahun dengan kepercayaan bahwa Serintil telah dirasuki indang ronggeng dan dengan restu arwah Ki Sicamanggala. Serintil pun menjadi ronggeng dalam usianya yang baru 11 tahun. Tidak ada yang menganggap hal itu bertentangan dengan norma apapun ketika seorang anak yang sepantasnya bersekolah, bermain, dan dilindungi oleh orang tua berlenggak-lenggok menari erotis dengan tatapan menggoda sebagai seorang ronggeng. Kartareja, sang rukun ronggeng pun mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai seorang ronggeng. Sebagai awalan, Serintil mandi kembang di depan cungkup makam Ki Sicamanggala. Tahapan lain yang harus dilalui Serintil yaitu adalah buka kelambu. Dirinya tidak akan bisa menjadi memungut bayaran saat berpentas jika belum melalui tahapan ini. Warga Dukuh Paruk pun merasa senang dengan kehadiran Serintil yang menghidupkan kembali tradisi ronggeng yang telah lama hilang. Namun, kebahagiaan tersebut tidak dirasakan oleh semua orang. Rasus, sahabat kecil Serintil, sekaligus pria yang mencintainya, merasa tidak rela ketika Serintil disahkan menjadi seorang ronggeng dan dimiliki oleh semua warga Dukuh Paruk. Rasus merasa ada yang diambil dari dirinya ketika Serintil dimiliki oleh semua orang. Sedangkan Serintil sendiri mau tak mau semakin mendalami kehidupan dunia seorang ronggeng. Sadar bahwa ia tak mungkin bisa mendapatkan Serintil, Rasus pun memilih untuk pergi dari desa Dukuh Paruk dan memutuskan untuk menjadi seorang tentara. Bagian selanjutnya yaitu bagian ketiga adalah amanat dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Novel Ronggeng Dukuh Paruk mengajarkan kita untuk tidak melihat seseorang hanya dari tampilan luarnya saja, serta untuk tidak menyerah dan tetap berjuang mempertahankan apa yang kita percayai. Pesan lain yang disampaikan dalam novel ini adalah untuk sebagai pengingat kita agar memperhatikan tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekitar kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.